Sementara kaum Salafi Wahabi mengartikan hadis nuzul di atas dengan pengertian literal, bahwa Allah turun dengan zatnya sendiri dari arasy ke langit pertama, seperti turunnya makhluk dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena itu kaum Salafi Wahabi disebut dengan golongan musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan golongan mujassimah, golongan yang menjasmanikan Allah. Hadis nuzul menurut ahlu sunnah wal jamaah, di antara keyakinan mendasar umat Islam adalah meyakini bahwa Allah itu maha sempurna secara mutlak, maha suci secara mutlak dari segala kekurangan, dan maha suci dari menyerupai makhluk. Demikian keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Sementara apabila terdapat ayat atau hadis yang memberikan kesan kekurangan kepada Allah atau kesan menyerupai makhluknya, maka ayat atau hadis tersebut harus ditafwid, diserahkan pengetahuan maknanya kepada Allah, atau ditakwil, dibawa pada makna lain yang sesuai dengan keagungan Allah. Di antara hadis yang demikian itu adalah hadis tentang nuzul, turun, sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul ma yad'uni fa astajiba lah, ma yas'aluni fa u'tiyah, ma yastaghfiruni fa aghfir lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kita maha suci lagi maha luhur, turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir, seraya berfirman, siapa yang akan berseru kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang akan memohon kepadaku, maka aku berikan. Dan siapa yang akan memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberikan motivasi kepada umat Islam agar bangun pada waktu sepertiga malam yang akhir untuk berdoa, meminta dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu tersebut adalah waktu terkabulnya permohonan. Dalam hadis di atas menggunakan redaksi Tuhan turun ke langit. Apakah yang dimaksud Tuhan turun ke langit dalam hadis tersebut? Sebagian ulama salaf yang soleh melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan pengertian turunnya perintah dan rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bangun pada waktu malam hari. Demikian ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik dan lain-lain radhiyallahu anhum. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi terdapat riwayat dari Imam Malik, haddatsani Malik qala yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala amruhu fa amma huwa fadaimun la yazul. Imam Malik berkata, Tuhan kita turun, yakni perintahnya, perintah kepada para malaikat. Adapun dia, adapun Tuhan, maka maha abadi dan tidak pernah berpindah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah karangan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani juga terdapat riwayat dari Imam Malik tentang turunnya Tuhan. Bahkan dalam kitab tersebut pada halaman berikutnya, wa su'ilal Auza'i 'anit tanazzul faqal yaf'alullahu ma yasha ayuzhiru min af'alihi ma yasha. Al-Auza'i ditanya tentang tanazzul atau nuzul, turun. Beliau berkata, maksudnya Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki, yakni Allah menampakkan apa yang Dia kehendaki dari perbuatan-perbuatannya. Sementara kebanyakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah melakukan takwil terhadap hadis tersebut dengan mengartikan turunnya para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk berseru kepada umat manusia
pada waktu sepertiga malam yang akhir. Pandangan atau takwil ini diperkuat dengan redaksi lain dari riwayat hadis di atas sebagai berikut. Dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah misalnya, karangan Imam An-Nasa'i, hadis tersebut diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jalla wa azza yumhilu hatta yamdiya syatrul lailil awal thumma ya'muru munadiyan yunadi yaqul hal min da'in yustajabu lah, hal min mustaghfirin yughfaru lah, hal min sa'ilin yu'ta. Abu Hurairah dan Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan waktu hingga lewat paruh pertama waktu malam, kemudian memerintahkan malaikat yang berseru untuk menyuruhkan seraya berkata, adakah orang yang memohon sehingga dikabulkan oleh Allah? Adakah orang yang memohon ampunan sehingga diampuni oleh Allah? Dan adakah yang meminta sehingga diberikan permintaannya? Hadis sahih atau hasan riwayat Abdul Razzaq, Imam Ahmad, Abu Ya'la An-Nasa'i dan At-Tabrani. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a dengan redaksi yang sama dan kitab-kitab lain. Riwayat di atas menafsirkan dan menjelaskan terhadap riwayat sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan hadis nuzul adalah perintah Allah kepada malaikat untuk turun ke langit dunia dan berseru kepada umat manusia agar memohon kepada Allah pada waktu tersebut. Ada pula ulama salaf dari kalangan ahli hadis yang melakukan tafwid berkaitan dengan hadis nuzul, bahwa nuzul dalam hadis tersebut bukan bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hanya Allah yang mengetahui maksudnya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Sementara kaum Salafi Wahabi mengartikan hadis nuzul di atas dengan pengertian literal, bahwa Allah turun dengan zat-Nya sendiri dari arasy ke langit pertama, seperti turunnya makhluk dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena itu kaum Salafi Wahabi disebut dengan golongan musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan golongan mujassimah, golongan yang menjasmanikan Allah. Allah Maha Suci dari asumsi kaum Salafi Wahabi tersebut. Asumsi kaum Salafi Wahabi tidak sesuai dengan nas-nas qat'i Al-Quran dan hadis, dan tidak sesuai dengan ketetapan akal yang qat'i. Wallahu a'lam bishawab.